Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Inspirasi Oktara. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua selalu sehat walafiat. Sahabat Inspirasi Oktara, di kesempatan video kali ini, saya akan membahas terkait dengan pemerintah telah menganggarkan sejumlah 408,8 triliun rupiah untuk penyelenggaraan Bansos di tahun 2021. Ada 5 Bansos. Apa saja Bansos tersebut? Mari kita ikuti video ini hingga tuntas. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah setia mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang telah subscribe, lalu like video-video Inspirasi Oktara, juga rajin untuk berkomentar ketika Anda punya pertanyaan, dan juga bagi Anda yang senantiasa menyebarkan video-video dari Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang kebetulan menemukan channel ini dan baru bergabung dengan channel Inspirasi Oktara, saya mohon untuk dukungannya, klik subscribe, aktifkan notifikasinya. Lalu jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan berkomentar, like video-video dari Inspirasi Oktara, dan saya mengharapkan agar Anda bisa share video-video dari Inspirasi Oktara sebanyak mungkin kepada siapapun yang mencari informasi terkait dengan bantuan sosial, terutama bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sesuai dengan berita yang telah saya ikuti, bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program perlindungan sosial, terutama untuk menangani pandemi COVID-19 yang akan berlanjut hingga tahun depan, di tahun 2021. Pemerintah telah menganggarkan sejumlah 408,8 triliun rupiah untuk program perlindungan sosial di dalam APBN di tahun anggaran 2021. Melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa untuk pos anggaran program perlindungan sosial yang sejumlah 408,8 triliun rupiah tersebut akan mulai disalurkan di awal tahun 2021 atau lebih tepatnya di bulan Januari tahun 2021. Tujuannya adalah untuk menekan adanya dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan hingga tahun depan. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bahwa anggaran sejumlah 408,8 triliun rupiah tersebut digunakan untuk melanjutkan program bantuan sosial yang dilanjutkan di tahun 2021. Juga digunakan untuk reformasi secara bertahap dan tentu digunakan untuk perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. Yang kita tahu bahwa DTKS tentu akan mengalami perubahan yang signifikan karena apa? Karena adanya dampak pandemi COVID-19 ini yang membawa pengaruh besar, terutama bagi kehidupan ekonomi dan sosial dari masyarakat kita. Baik sahabat Inspirasi Oktara, di awal saya sudah menjelaskan bahwa 408,8 triliun rupiah tersebut akan disalurkan untuk 5 bantuan sosial yang diperpanjang di tahun 2021. Anda tentu ingin tahu bantuan apa saja itu, 5 bantuan apa saja yang termasuk kategori dari yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik, kita simak satu persatu. Pos pertama untuk program perlindungan sosial yang akan dilanjutkan dan mulai disalurkan di awal tahun adalah yang pertama tentu program Keluarga Harapan. Kita tahu bersama bahwa saat ini penerima program Keluarga Harapan telah mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan tentu di tahun 2021 di awal tahun akan disalurkan untuk penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan kepada 10 juta KPM dengan anggaran yang telah disiapkan sejumlah 30,4 triliun rupiah. Pos kedua yaitu program perlindungan sosial yang akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan anggaran yang telah ditetapkan adalah program sembako atau yang kita kenal umumnya adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, di awal tahun 2021, pemerintah akan segera menyalurkan program sembako atau bantuan pangan non-tunai kepada 18,5 juta penerima manfaat dari program sembako tersebut. Dari 18,5 juta keluarga penerima manfaat program sembako se-Indonesia ini, jumlah anggaran yang telah disiapkan adalah 44,7 triliun rupiah. Pos program pemberdayaan sosial yang ketiga yang akan mulai disalurkan di awal tahun 2021 dengan anggaran yang telah disiapkan adalah bantuan sosial tunai atau kita biasa sebut BST. Jumlah berapa? Nah, jika di awal kemunculannya di era pandemi, BST ini berjumlah 600.000,
lalu dipangkas hingga akhir tahun 2020 ini di bulan Desember Anda menerima Rp300.000. Nanti di tahun 2021 Anda akan menerima BST sejumlah masing-masing Rp200.000. Sesuai data terkini bahwa sasaran dari penerima bantuan sosial tunai sejumlah Rp200.000 ini sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat. Tentunya ini mereka-mereka yang tidak mendapat bantuan PKH maupun bantuan program sembako. BST ini adalah dari KPM yang terdampak pandemi COVID, non penerima bantuan PKH dan yang lain sebagainya. Perlu Anda catat bahwa pemerintah dalam hal bantuan sosial tunai sebesar Rp200.000 hanya menganggarkan mulai periode bulan Januari hingga di bulan Juni tahun 2021. Dan anggaran untuk pelaksanaan program bantuan sosial tunai sebesar Rp200.000 ini totalnya adalah Rp12 triliun untuk periode bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2021. Lalu, pos keempat program perlindungan sosial yang telah ditetapkan anggarannya adalah penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN. Nah, untuk bantuan ini berupa kartu KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang berguna bagi masyarakat prasejahtera yang tentunya membutuhkan biaya pengobatan, pengurusan ke rumah sakit, dan yang lain sebagainya. Dan bagi para penerima PBI JKN ini, maka untuk biaya kesehatan keluarga prasejahtera ini tentunya gratis dan di-cover oleh pusat. Nah, ditargetkan di tahun 2021 nanti bahwa penerima JKN atau PBI JKN ini berjumlah 96,8 juta jiwa. Nah, ini jumlah yang luar biasa. Sehingga kita harapkan dengan adanya perataan keluarga prasejahtera yang belum menerima PBI JKN atau KIS, semuanya masyarakat prasejahtera akan bisa menikmati fasilitas yang sama yang telah diterima oleh masyarakat prasejahtera yang lainnya. Dari anggaran Rp408,8 triliun yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam APBN tahun 2021 nanti, tentu kita menunggu pos kelima untuk program perlindungan sosial yang akan dilanjutkan di tahun 2021 adalah program Kartu Prakerja. Nah, di tahun ini untuk Kartu Prakerja atau program prakerja ini ditutup hingga sampai gelombang yang ke-11. Dari informasi yang saya peroleh, hingga ditutupnya gelombang 11 di tahun 2020, sudah ada 43 juta pelamar untuk program Kartu Prakerja ini. Dan untuk mereka-mereka yang lolos untuk program Kartu Prakerja hingga di gelombang 11 tahun 2020, sebanyak 5,6 juta para pelamar atau para pencari program Kartu Prakerja. Tentu ini adalah kabar yang baik untuk Anda yang tahun depan akan berusaha untuk mencoba lagi mendaftar program Kartu Prakerja. Semoga bagi 5,6 juta yang sudah berhasil menerima bantuan program prakerja ini, bantuannya bermanfaat dan bisa digunakan untuk kebutuhan yang semestinya. Dan bagi Anda yang misalnya belum lolos atau bahkan belum mencoba untuk mendaftar di Kartu Prakerja, kita berdoa bersama semoga di tahun 2021 nanti ketika gelombang pertama mulai dibuka, Anda mempunyai kesempatan dan Anda bisa berhasil lolos untuk menerima Kartu Prakerja. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, itu tadi adalah 5 program perlindungan sosial yang akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp408,8 triliun. Bagaimana dengan program bantuan sosial yang lain yang sudah ada di tahun 2020? Tentu kita akan menunggu informasi selanjutnya dari pemerintah. Apakah akan ada bantuan sosial yang lain atau bantuan tambahan yang lain, dan seterusnya. Khusus untuk para penerima program Keluarga Harapan, Anda hanya tinggal menghitung 1 bulan dari sekarang, Anda akan bersiap-siap untuk penyaluran program bantuan Keluarga Harapan yang pertama. Dan untuk besar bantuannya dan juga periode apakah triwulan atau per bulan, kita akan menunggu kabar yang paling pasti dari pemerintah apakah sesuai rencana yang direncanakan akan disalurkan per bulan kembali atau akan tetap menjadi triwulan. Kita tunggu surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.